pertama yaitu adalah managing desktop. Di Linux terdapat banyak macam pilihan desktop environment. Jadi desktop environment itu jadi seperti complete graphical GUI for a system by building together a variety of X client written using a common widget toolkits and set of libraries. Jadi seperti tampilan yang bermacam-macam dari Linux. Seperti contohnya ada di sini GNOME, KDE Plasma, dan lain sebagainya. Kemudian yaitu Window Manager. Window Manager yaitu mengatur sistem software yang mengatur window yang ada dalam sistem operasi secara GUI. Dan kemudian yaitu compositing. Compositing adalah seperti kayak kita menampilkan bagaimana cara menampilkan Windows menampilkan window. Nah, seperti contohnya ini dalam Ubuntu seperti ini, itu adalah compositing. Berikutnya saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal sebuah aplikasi ke dalam sistem operasi Linux. Kita bisa membuka terminal, kemudian kita bisa masuk ke dalam super user dalam sebuah terminal, yaitu kita pertama harus membuat password dari super user tersebut, yaitu kita ketikkan sudo passwd, kemudian klik enter, masukkan password account Anda, yaitu account Anda. Kemudian masukkan password untuk masuk ke dalam root terminal Anda. Oke, sudah masuk. Kemudian untuk masuk ke dalam super user, kita klikkan SU, klik enter, kemudian masukkan password super user Anda. Oke, sudah masuk ke dalam root. Kemudian saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal aplikasi. Saya akan mencoba menginstal Java, yaitu kita klikkan sudo apt min get spasi install, dan ini kalian kasih nama aplikasinya, terserah. Sini saya akan mencontohkan menginstal Java, kemudian klik enter. Pastikan Anda terhubung dengan internet. Lihat di sini, klikkan Y untuk continue dan No untuk tidak, dan saya klikkan. Dan ini proses mendownload dari Java, aplikasi Java. Kemudian di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara menginstal aplikasi tapi tanpa menggunakan internet. Pertama, Anda dapat mendownload sebuah aplikasi di internet. Saya akan mencontohkan di sini. Saya sudah mendownload aplikasi bernama Bensi, dan ekstensi filenya adalah tar.xz, dan Anda bisa mengekstraknya, dan kemudian ini adalah filenya. Kemudian kita buka terminal lagi. Masuk ke dalam filenya.
enter, kemudian masuk ke jalankan. Setiap aplikasi pasti mempunyai .configure. Ini kita jalankan melalui terminal, yaitu klik ./configure and make install, klik enter. Kemudian proses menginstal Bensi akan dijalankan seperti ini, seperti contohnya seperti ini. Dan ini menginstal Java telah selesai. Oke. Di sini program Bensi, aplikasi Bensi membutuhkan package yaitu GTK +/-2.0, yaitu ini adalah dependencies-nya. Kita juga bisa menginstal package yaitu dengan cara GTK +20, yaitu sudo apt get install lib GTK 2.0 strip dev. Masukkan password. Di sini akan menginstal GTK. Kemudian setelah menginstal GTK, Anda dapat menginstal Bensi seperti halnya yang tadi saya contohkan. Linux membutuhkan library yang lengkap untuk setiap menginstal aplikasi-aplikasinya agar berjalan lebih baik dan lebih stabil. Berikutnya adalah repository. Repository adalah kumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi seperti contohnya Linux yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program, dan sebagainya yang didapatkan dari server mirror website paket-paket tersebut. Bisa dibilang repository ini adalah paket-paket khusus untuk sebuah sistem operasi yang kemudian paket-paket tersebut diinstal untuk mendapatkan kinerja lebih baik dari sebuah sistem operasi. Menurut saya, hal ini juga seperti update dari sebuah sistem operasi. Untuk itu, agar aplikasi yang ada dalam sistem operasi tersebut bisa berjalan dengan baik dan lebih stabil, kita bisa mengupdate Linux, yaitu kita sistem settings dan software and update sini. Di sini akan mengupdate dari library dari Ubuntu yang saya punya di sini. Dan berikutnya adalah dependencies. Dependencies adalah package yang terkait dan dibutuhkan oleh suatu program atau aplikasi. Package yang terkait tadi pun bisa saja juga terkait dan membutuhkan package yang lainnya. Dalam Linux, untuk menginstal suatu program juga dibutuhkan library yang lengkap. Jadi tidak semua bisa diinstal. Bisa, tapi Anda harus menginstal library yang dibutuhkan. Dan juga bisa library yang dibutuhkan itu juga membutuhkan library yang lainnya.
Jadi itulah adalah pengertian dari dependencies. Berikutnya adalah interface. Di sini saya akan menunjukkan program yang dapat digunakan untuk mengubah wallpaper pada suatu desktop environment dan install program tersebut. Di app saya mendownload Waltz. Dengan aplikasi ini Anda dapat mengganti wallpaper Anda. Ya, kita buka Waltz. Nah, di sini adalah pilihan gambar desktop yang dapat Anda gunakan, yaitu kita klik kanan dan set item. Wallpaper telah berganti. Selain itu juga bisa Anda kasih interval waktu untuk mengganti setiap desktop mengganti wallpaper yang ada sesuai keinginan Anda. Kemudian aplikasinya dapat menampilkan informasi desktop pada terminal, yaitu di sini menggunakan ScreenFetch. Anda dapat mendownloadnya di internet, yaitu dengan websitenya seperti ini, dan kita menggunakan ScreenFetch strip dev yang ada. Saya sudah mendownloadnya dan saya menaruhnya pada home, yaitu ScreenFetch strip dev. Nah, untuk menjalankannya pada terminal, kita buka dulu terminal, kemudian masuk ke dalam, nah kita ketik dulu, ini sudah masuk ke dalam dir dari home, yaitu ini adalah ScreenFetch strip dev. Kita ketik chmod +x, kemudian nama dari ScreenFetch strip dev. Oke, setelah itu kita dapat menjalankan ScreenFetch strip dev-nya, yaitu dengan cara /ScreenFetch strip dev. Jalankan, kemudian klik enter. Nah, ini adalah tampilan informasi dari desktop saya. Kemudian lalu buatlah aplikasi tersebut berjalan setiap kali membuka terminal, yaitu kita masukkan ScreenFetch ke dalam bash.rc yang terdapat pada home. Kita bisa menekan Ctrl H untuk menampilkan yang terhidden pada file home. Nah, di sini terdapat bash.rc. Kemudian klik dua kali, kita buka bash.rc. Kemudian kita tambahkan ScreenFetch pada bash.rc, yaitu kita kasih judul menampilkan ScreenFetch. Oke, untuk menjalankannya yaitu kita klik titik strip ScreenFetch strip dev. Kemudian jangan lupa untuk di save, kemudian kita close. Nah, untuk melihatnya kita bisa close dulu seperti ini, kita exit, kemudian jalankan lagi terminal. Nah, terminal sudah menjalankan ScreenFetch di awal. Berikutnya adalah cari tahu cara untuk merubah tema wallpaper dan ikon. Kita bisa dengan cara pada desktop, klik kanan, kemudian change desktop background. Di sini ada wallpaper, tema, dan
icon yang dapat Anda ganti sesuai keinginan. Selain itu juga kita dapat menggantinya wallpaper, tema, dan ikon pada terminal. Saya akan mencontohkan bagaimana caranya menggantinya dengan terminal. Buka terminal, kemudian ketikkan ke settings, spasi set, spasi org.desktop.interface, spasi. Untuk mengganti tema kita ketikkan gtk min theme, spasi, tanda petik tema yang diinginkan. Saya akan mencontohkannya yaitu high contrast. Kemudian klik enter. Tema telah berganti menjadi high contrast. Kemudian untuk mengganti wallpaper, kita menggantinya yaitu interface, kita ganti menjadi background, spasi picture main URI, kemudian file JPG yang ingin Anda gunakan menjadi wallpaper. Di sini saya sudah mendownloadnya, yaitu gambar ini. Kemudian kita coba, yaitu ketikkan file //home/ download, kemudian nama filenya yaitu Paris. Nah, telah berganti. Kemudian untuk mengganti ikon, kita seperti halnya pada mengganti tema, namun kita ganti ketika theme menjadi icon theme. Di sini saya menggunakan icon theme yaitu high contrast. Bisa kita klik enter. Nah, ikon telah berubah menjadi high contrast. Oke. Dan di sini juga bisa menggunakan aplikasi yaitu Unity Tweak Tool yang bisa Anda download di Ubuntu Software Center. Unity Tweak Tool. Di sini Anda bisa menggantikan tema, ya, kemudian ikon, kursor, dan berbagai macam hal lainnya. Berikutnya adalah user management. Di sini kita akan membuat user dengan nama shop dan password 1234 dan memasukkan dalam grup wheel. Pertama kita buka terminal. Kemudian kita bisa masuk ke dalam root user yaitu su, terus masukkan password root super user. Oke, sudah masuk ke dalam root. Kemudian untuk membuat user shop, yaitu kita bisa mengetikkan
sudo user add syshop. Kemudian mau membuat passwordnya, kita dapat mengetikkan sudo password, nama akun, terus kemudian enter, masukkan password yaitu 1234, ketik ulang 1234. Setelah selesai, kemudian kita membuat grup will yaitu dengan cara sudo group add, kemudian nama grupnya yaitu will, klik enter. Kemudian untuk memasukkan syshop ke dalam grup will yaitu bisa sudo usermod strip a g besar, nama grupnya yaitu will, kemudian nama usernya syshop. Syshop telah berada dalam grup will. Kemudian selanjutnya kita membuat user dengan nama panggilan dan password adalah nrp, dan user itu adalah sebagai user system. Kita dapat membuat akun user system yaitu dengan cara sudo user add strip r. Untuk menjadi user system kita bisa menambahkan main r, kemudian nama panggilan yaitu Roy, enter. Kemudian masukkan password dalam user Roy yaitu sudo password Roy, klik enter, masukkan passwordnya yaitu nrp 521410060, ketik ulang lagi 521410060. Oke, selesai.